Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji tentunya kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, dan nikmat hidayah. Pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan mengenai seputar kurban. Kali ini kita akan berbicara mengenai fikih seputar kepanitiaan kurban, ya, yang diambil dari sejumlah kitab fikih dalam perspektif mazhab Syafi'i. Ini tulisan yang ditulis oleh adik-adik kelas kami, ya, di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud atau LIPIA Jakarta. Mereka mengambil dari beberapa kitab, disarikan dari beberapa kitab dalam perspektif mazhab Syafi'iyah. Pertama, ketika kita bicara siapakah yang disebut sebagai panitia kurban, panitia kurban adalah sekelompok orang yang melakukan pengelolaan kurban, mulai dari menghimpun binatang sesembelihan dari perkurban, lalu mengurusi penyembelihannya, pemotongan dagingnya, serta pendistribusiannya. Panitia kurban umumnya terdiri penanggung jawab, penasehat, ketua, wakil ketua, dan seterusnya. Apakah status panitia kurban? Status panitia kurban adalah wakil. Nah, ini yang perlu kita pahami. Panitia kurban adalah wakil dari mudhahi. Kurban itu disebutnya mudhahi, ya, kita wakil. Karena dalam hal ini pekurban memberi amanah kepada panitia untuk mengurusi penyembelihan kurbannya. Oleh karena itu hukum-hukum fikih terkait kepanitiaan sangat berkaitan erat dengan fikih wakalah, fikih perwakilan. Apakah hukum mewakilkan kurban ke panitia? Apabila seseorang faham fikih penyembelihan dan mampu melakukannya, lebih utama ia sendiri yang mengurusi penyembelihan binatang kurbannya. Karena Nabi SAW demikian. Karena Nabi SAW yudhahi bi kabshaini amlahaini aqranaini fadhabahahuma biyadihi. Nabi SAW berkurban dengan 2 kambing putih dan bertanduk, dan beliau menyembelihnya sendiri. Bahkan dalam haji wada beliau berkurban dengan 100 ekor unta. 63 beliau potong sendiri. Usia beliau saat itu berapa tahun? Haji wada, ada Bapak Ibu ada yang tahu? 62 tahun. 62 tahun sembelih 63 unta sendiri, ya, Masya Allah. Sisanya sama Ali bin Abi Thalib. Namun bila ia ingin mewakilkan penyembelihan kepada orang lain, maka hukumnya boleh, ya. Berdasarkan dari hadis Ali bin Abi Thalib, amalani Rasulullah SAW an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ujalatiha wa an la u'tiyal jazara minha syai'a. Nabi SAW memerintahkanku untuk mengurus unta milik beliau. Beliau memerintahkan untuk membagi semua daging kurban, kulit dan jilalnya, kulit yang ditaruh di panggung unta untuk melindungi dari dingin, untuk orang miskin, dan aku tidak boleh memberikan bagian apapun dari hasil kurban kepada tukang jagal. Tidak boleh memberikan bagian apapun dari hasil kurban kepada tukang jagal. Nah, ini Ali bin Abi Thalib
mengurusi unta beliau, jadi panitianya unta beliau yang disembelih. Maka kata Badruddin Al-Aini, beliau mengatakan wa qad ittafaqa ala jawazi tawkil fiha fala yushtarat adzabhu biyadihi. Ulama bersepakat akan kebolehan mewakilkan penyembelihan kurban dan tidak ada keharusan menyembelihnya sendiri. Sepakat akan bolehnya mewakilkan penyembelihan kurban. Apakah hukum menjadi panitia kurban? Karena kita sebagai panitia kurban, ya biasanya kita masjid-masjid DKM, kita sebagai wakil, maka hukum ya dari menerima perwakilan tersebut, ini adalah hukumnya sunnah, ya pekurban sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Maka sama wakil dari pekurban juga hukumnya sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini bentuk dari ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Tolonglah menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi status yang pertama, kita sebagai wakil harus benar-benar ada semangat dari semua panitia bahwa statusnya adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya. Mohon maaf, terkadang ada yang memang dia berniat bergabung sama panitia ingin dapatkan bagian, intinya sebenarnya itu nomor satunya bagian daging. Harusnya dia berusaha niatkan itu sebagai ibadah, yaitu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sekarang kita berbicara sesuatu yang dilakukan sebelum penyembelihan. Untuk operasional kurban, panitia mengambil dana dari mana? Ya, tentunya kita butuh perawatan binatang dijaga, ya, sarana prasarana, ya, termasuk tukang jagal, ya, banyak operasional. Yang paling utama dari pekurban, ya. Maka ketika di awal, ya, biaya itu sudah dikasih tahu. Biaya pembelian hewan itu dilebihkan 50 atau 100 bahkan 200 tergantung. Bahkan kalau memang ternyata suatu daerah ya membutuhkan lebih, ya tidak masalah, transparan aja, memang kami butuh segini Pak, ya soalnya kan di sini nggak ada jagal, nggak ada petugas yang juga mungkin membantu kami untuk nyisit dan segala macam, ya maka kami harus ngasih, ya kita segini kira-kira Pak, 300.000. Yang berikutnya adalah karena ini ta'awun, ya, maka juga patungan dari panitia. Nah, tapi biasanya panitia nggak mau rugi, patungan, dia sudah kerja terus patungan juga, ya. Tapi karena ini dalam Islam ini bentuknya ta'awun, maka dianjurkan juga kalau memungkinkan, ya. Namun panitia tidak boleh mengambil biaya operasional dari daging atau bagian lain dari binatang kurban. Panitia tidak boleh menjual bagian apapun dari kurban untuk dijadikan biaya operasional. Walaupun itu tidak bisa dimakan, seperti tanduk, kulit, ya nggak bisa dimakan, ya. Tapi nggak boleh dijual untuk biaya operasional, Hadisnya antara lain yang menjadi dasar tadi bahwa kami tidak boleh memberikan, ya bagian dari daging tersebut atau dari kurban tersebut apapun bagi al-jazar, bagi penjagal. Juga hadis Abu Hurairah yang menyatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya, yakni tidak sah. Ya. Lalu ini berlaku bagi pekurban dan wakil dari pekurban. Wakil dari pekurban kita panitia lah, wakil dari pekurban. Maka kita termasuk yang jatuh larangan ini, menjual kulit hewan kurban. Kas masjid, panitia kurban, ya ini berdasarkan ulama Syafi'iyah tidak boleh mengambil dana operasional dari kas masjid karena tidak ada hubungannya dengan imarah, pemakmuran dan maslahat masjid. Ya, jadi memang kas masjid itu memang khusus untuk imarah masjid, ya, imarah masjid. Kecuali memang dibuat kenceleng khusus untuk kegiatan taktis seperti ini. Tapi kalau untuk dana kenceleng yang memang orang tahunya untuk imarah masjid, sebagian ulama mengatakan tadi tidak boleh dipakai untuk
kurban. Ya. Beda kalau memang kita tadi buat kenceleng khusus, ini buat misalnya nanti ini kurban. Ya. Sejumlah prinsip yang harus dipegang oleh panitia terkait pengelolaan kurban. Karena status dia wakil dari perkurban, maka hendaknya dia melakukan seluruh proses kurban atas dasar maslahat bagi perkurban. Karena dia wakil, maka dia jadikan ya dia seperti pekurban. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak akan dikatakan beriman sampai dia mencintai bagi saudaranya sesuatu yang memang dia juga cintai. Ya. Maka kita sebagai wakil, kita juga melakukan semua yang kita lakukan sebagai panitia untuk maslahat bagi pekurban. Ini amanah. Memang kita tidak digaji, tapi ini amanah yang tentunya dinilai sama Allah. Kullu mutasarrif 'anil ghair 'alaihi an yatasarrifa bil maslahah. Kata ulama, setiap orang yang melakukan sesuatu untuk orang lain maka ia harus melakukannya dengan landasan maslahat. Mulai dari pembelian hewan kurban, pilih sebagaimana kita ingin milih yang bagus. Perawatannya, penyembelihannya, jangan karena mungkin ini modal yang orang lain seenaknya, nggak bisa. Ya, kita berusaha itqan, ya, bekerja dengan baik dalam arti kita bekerjanya urusannya dengan Allah ta'awun. Penyaluran daging kurban juga harus memperhatikan aspek maslahat bagi pemberi amanah. Apabila ada cacat atau kehilangan hewan kurban, siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya disebutkan, bila cacat atau kehilangan itu karena kesengajaan atau keterdeloran dari panitia, maka panitia wajib membayar ganti rugi pada pekurban. Cacat atau kehilangan, misalnya memang dititipkan tapi kemudian nyimpennya memang asal, ya, seenaknya, jadi mungkin ada lubang, ada apa, nggak diperhatikan, ternyata jatuh, cacat. Nah ini panitia sebenarnya harus menggantinya. Atau biasanya kehilangan, ini kalau kehilangan sebagaimana kami sebutkan, hewannya disembelih sebelum sholat id. Kenapa Pak? Ini kejadian kan di beberapa masjid, masuk berita beberapa kali. Kenapa sebelum id? Supaya bisa makan untuk panitia. Akhirnya disembelihnya sebelum id. Nah ini kan nggak boleh. Ya, dia harus ganti. Nabi SAW bilang kalau disembelih sebelum id harus diganti. Ya. Nah ini diganti. Kalau bukan karena keterdeloran, maka panitia tidak ada kewajiban ganti rugi atas panitia. Ya. Ya ini tidak mutlak, artinya kalau memang terjadi karena keterdeloran juga, ya dibicarakan dengan mudhohinya. Ya. Bisa dibicarakan dengan mudhohi. Nah, tapi secara umum begitu, harusnya dia mengganti kalau memang tadi teledor. Karena status panitia adalah sebagai wakil, dan akad wakalah termasuk akad amanah. Akad wakalah, akad perwakilan itu amanah. Ya. Selama bukan keterdeloran tidak ada ganti rugi, tapi kalau keterdeloran maka ada ganti rugi. Penyembelihan, kapankah waktu penyembelihan? Tadi kita sebutkan, sebelumnya pernah kita sebutkan, penyembelihan sudah bisa dilaksanakan setelah terbit matahari dan berlalu kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Ini kalau orang yang tidak sholat id, misalnya di kampung, dia di pedalaman gak ikut sholat id, susah dia untuk misalnya ke kota atau ke kecamatan, dia susah. Akhirnya dia gak sholat id, tapi dia mau kurban di kampungnya. Kapan? Kira-kira setelah terbit matahari lewat syuruk, ya. Kapan kita mulai sholat duha awal? Sekitar 15 menit setelah syuruk. Ditambah kira-kira pelaksanaan orang sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Ya mungkin setengah jam atau sejam lebih aman misalnya. Ya. Baru kita motong. Kalau menyembelih sebelum itu maka tidak sah dan terhitung sebagai sembelihan biasa. Ya, kalau motongnya sebelum itu. Umumnya panitia memulai prosesi penyembelihan setelah pelaksanaan sholat id, dan ini yang lebih utama. Makanya disebut idulnya id al-adha.
Adha itu kan secara bahasa artinya memasuki waktu duha. Adha itu memasuki waktu duha. Kenapa disebut demikian? Karena ibadah yang paling utama di hari itu syiarnya dilakukan di waktu duha. Maka yang waktu yang utama menyembelih di waktu duha tersebut setelah sholat itu. Dan dapat dilaksanakan hingga hari tasyrik terakhir, yaitu tenggelamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Pada asar 13 Zulhijjah sebelum maghribnya. Ini waktu terakhir. Dimakruhkan melakukan penyembelihan di malam hari kecuali bila ada uzur atau maslahat, maka hukumnya boleh. Makruh. Makruhnya kenapa? Para ulama sebutkan, pertama, dia gelap sehingga bisa berbahaya, ya. Tapi kalau zaman sekarang dengan penerangan masih bisa diantisipasi. Yang kedua adalah khawatir masyarakat sudah istirahat ketika akan dibagikan dagingnya, sehingga dagingnya menjadi tidak bagus. Itu pun bisa diantisipasi dengan freezer. Sehingga kalau ada maslahat, aduh nggak ada, benar-benar nggak ada waktu lagi Pak, ya. Atau kami misalnya kayak kejadian kayak kemarin COVID yang tidak memungkinkan kalau siang, soalnya Pak di sini orang semua nanti bakalan ngumpul, ya. Jadi harus malam. Maka insya Allah tidak masalah, ya, kalau ada maslahat. Apakah boleh melakukan penyembelihan di halaman sekitar masjid? Halaman masjid ialah lahan yang terpisah dari bangunan inti masjid dalam masjid beserta serambi. Ya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah nama bagian dari masjid. Bila untuk kemaslahatan masjid, pembuangan sampah, kotoran dan pembuangan air, maka halaman tersebut disebutnya harim. Bila untuk kemaslahatan yang sifatnya umum seperti parkiran motor, maka statusnya marofik. Ya, kedua bagian ini, harim maupun marofik, dalam mazhab Syafi'i tidak dianggap bagian dari masjid, sehingga hukum-hukum terkait masjid tidak berlaku. Artinya di dua tempat ini, walaupun misalnya parkiran dan juga tempat pembuangan sampahnya ini masih di area masjid, masih komplek masjid, misalnya masjidnya luas, ini di sini, maka ini tidak termasuk hukum masjid sehingga tidak masalah menyembelih di sana. Ya, maka diperbolehkan proses penyembelihan dan pengotoran hewan di halaman masjid. Namun harus diperhatikan beberapa ketentuan. Tidak boleh menghalangi pelaksanakan ibadah sholat di malam masjid, tidak mengganggu orang yang sedang sholat dalam masjid, tidak merugikan dan mengotori bagian dalam masjid, tidak adanya pengingkaran dari masyarakat. Ya. Dan tidak boleh melakukan pencacahan daging di serambi atau terah masjid, karena hal ini mengotori masjid dengan darah. Ya. Salah satu alasan wanita haid tidak boleh ke masjid itu kan karena adalah darahnya, ya, darah yang kotor. Nah, ini pun sama, ya. Terkadang ya di beberapa masjid itu sampai di dalam, ya, di dalam, dan yang mengganggu memang terkadang. Bahkan kami pernah menegur, ya mohon maaf ya, ada aparat ya biasa, karena mohon maaf aparat suka minta bagian gitu ya. Dia masuk karena di dalam memang sebagian ada yang dipakai. Dulu kami di salah satu masjid yang waktu kami ya berapa 10 tahun yang lalu lah, dipakai bagian dalamnya, aparat ini masuk ke dalam sambil ngerokok di dalam di tengah masjid, ya. Dan saya tegur aja, Pak, enggak, ini masjid Pak, masa Bapak kayak di pos aja gitu kan, sambil duduk, ya. Nah ini artinya perlu tetap walaupun ini salah satu syiar Islam, tetap kita harus membedakan fasilitas masjid, ya, yang harus kita hormati. Bolehkah menggunakan fasilitas masjid untuk kegiatan kurban? Nah, peralatan ini perlu diperinci. Bila statusnya milik masjid yang dibeli dari kas masjid, maka pemanfaatannya hanya diperuntukkan untuk kepentingan masjid. Sehingga pemanfaatan balang milik masjid tidak boleh untuk selain hal yang berhubungan dengan kemaslahatan masjid, termasuk penggunaan dalam penyembelihan dan pembagian hewan kurban. Tapi kalau barang wakaf sesuai dengan ketentuan dari pihak yang mewakafkan, ya, jika pihak pewakaf menyertakan syarat, ya,
dalam penggunaan barang, maka disesuaikan dengan syaratnya. Ya, maka penggunaan fasilitas dari wakaf ini lebih leluasa. Beda dengan yang memang dibeli oleh masjid untuk pemanfaatan masjid. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Pertama, ya ini merupakan ringkasan dari dalil-dalil yang ada ya. Menajamkan alat sembelih sebelum penyembelihan dan dilakukan tidak di hadapan hewan kurban yang akan disembelih. Dan ini merupakan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW melarang demikian. Kita menajamkan, ya, wa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Bila kalian menyembelih maka perbaguslah kalian cara menyembelihnya. Salah satu perbagus di sini adalah berbuat ihsan, kita tajamkan. Masih ada kadang beberapa masjid ya yang pisaunya dia tidak update, masih pisau yang kurang tajam sehingga dia seperti orang gergaji ya, motongnya seperti orang bergaji. Masjid kami dulu begitu Pak ya, mungkin belasan tahun yang lalu saya sengaja videoin, sudah bilang ke ketua DKM-nya, ini Pak masa kita gini, akhirnya saya videoin, saya kirim, ini Pak masa kita mau kayak gini, motong kayak sapi Pak, pisaunya segini, motongnya begini, subhanallah ya. Yang memang yang motongnya imamnya, tapi saya heran juga kok imamnya bisa seperti itu ya. Ya alhamdulillah akhirnya setelah kita sosialisasi ke jamaah, alhamdulillah jamaah langsung ada yang mewakafkan ya, beli golok harganya 3,5 juta langsung yang canggih sekalian ya. Dan juga tidak boleh melakukan menajamkan di hadapan hewan kurban yang disembelih ya. Menajamkannya saja tidak boleh ya, menajamkannya saja tidak boleh ya, apalagi menyembelihnya di depan hewan temannya ya. Menajamkan pedangnya saja nggak boleh, pisaunya tidak boleh di depan si hewan, apalagi temannya ini melihat ya proses seekor hewan dipotong, itu lebih parah lagi ya. Makanya harusnya diberikan jarak atau diberikan penghalang, bagian dari ihsan ya. Kalau kita sebagai panitia ya kita ada upgrade ihsannya, berbuat baiknya, antara dengan itu bisa kita jadi perhatikan. Menyediakan air untuk diminum hewan sebelum disembelih. Ini disebutkan sampai air pun kita sediakan, menyenangkan mereka ya. Saat hewan kurban digiring menuju tempat penyembelihan, utamanya digiring dengan lembut. Ini semua kenyataannya ini dilanggar. Di kita kalau jagal, mohon maaf, kalau kita percayakan semuanya ke jagal, mereka pingin cepat kerjaan, bawa domba, bawa sapi sekonyong-konyong kan gitu Pak ya. Ditarik dengan seenaknya biasanya ya, jatuhkan seenaknya. Wah udah nggak ada ceritanya ihsan kayak gini ya. Karena mereka nggak kenal dengan agama sayangnya, sholat aja enggak sayangnya. Makanya di sini sangat ditekankan, terutama bagi mereka yang muda, ayo ini kesempatan untuk beramal. Jangan mengandalkan, aduh saya nggak berani. Kalau nyari duit berani kita. Ya, ini cari pahala ceritanya, kita cari keutamaan. Jadi duit kita mau ya begini dan begitu. Harusnya gini juga berani. Berkarya atau masuk ke panitiaan, membantu terus bagian-bagian seperti ini ya. Termasuk yang saya sering kritisi ini, mohon maaf, untuk yang memotong sedikit sekali kadernya. Alasannya aduh nggak berani. Semuanya nggak berani. Kita kasih ke siapa? Kalau semua nggak berani, mau dikasih ke jagal nggak sholat. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat tidak sah sembelihannya, ya, karena dianggap seperti orang yang murtad. Naudzubillah. Ya. Kita makan dagingnya, gimana coba? Ya. Harus ada kemauan, terutama dari generasi muda. Ya, saatnya, jangan bilang nggak berani, takutin. Tapi Bismillah, Allah niatkan untuk menegakkan syiar agama yang mulia ini. Allah pasti akan bantu. Ya.
Keempat, membaringkan hewan kurban dengan lembut, dengan menjadikan sisi kiri di lantai atau tanah, dan semua kakinya diikat kecuali bagian kanan belakang dilepaskan. Ini termasuk bagian dari yang disukai. Bagian kaki kanan belakang dilepaskan. Ada satu kaki dilepaskan. Untuk apa? Memudahkan ketika dia mengerang. Ketika dia setelah meregang nyawa, dia akan memudahkan. Ya. Dia akan, kakinya itu biasanya bergerak gitu kan. Leher yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat, penyembelih pun menghadap kiblat serta memegang kepala hewan dengan tangan kiri. Ya, dan bisa dibantu dengan orang kalau misalnya lehernya itu biasanya punya gelambir, bisa dibantu, ada yang pegang. Ya, dan biasanya memang harus dibantu ya, kalau orang yang tidak terbiasa itu bingung nanti dia motongnya. Nanti kayak ngegergaji lagi kalau memang ada gelambirnya itu. Kalau ada gelambir kan harus dilipat. Nah, kalau orang yang nggak pengalaman dia nggak tahu, dia bingung. Jadi akhirnya gelambirnya yang dipotong gitu, panjang. Harusnya kan dilipat gini, ya jadi dia motong sekaligus. Gitu. Yang pertama yang bawah dulu kena. Ya. Tapi kalau nggak ngerti malah si gelambirnya yang dipotong. Nah ini memang harus ada orang pengalaman juga ya, yang membantu ya. Ini semuanya sunnah menghadap kiblat. Kalau tidak memungkinkan, maka tidak masalah kemudian menghadap ke tempat lain. Dia tidak memungkinkan. Memperlakukan hewan dengan hati-hati dan lemah lembut, termasuk saat membaringkannya agar tidak menimbulkan cacat. Ini perlu diperhatikan, karena sebagian ulama ada yang menganggap ketika akan dipotong, dia jatuh misalnya. Biasanya sering jatuhnya ke lubang si darahnya itu ya. Jatuh terus kakinya patah. Maka sebagian ulama menganggap kurban tersebut tidak sah, harus diganti hewannya, karena dia cacat, itu kan. Nah, ini makanya hati-hati. Makanya kalau kita jadi panitia, kita misalnya ada yang bantu ya, misalnya jagal diwanti-wanti ya, agar mereka ya, misalnya kita anggap kasih lebih sedikit ya, kita kasih lebih Pak, tapi nggak usah buru-buru dan juga tolong jangan kasar, gitu kan? Tolong jangan kasar. Dan banyak yang mengingatkan ya, jangan satu dua orang ya, harus agak banyak mengingatkan mereka. Menyembelih sapi hewan kurban dengan cara zabah, memotong bagian leher yang dekat dengan kepalanya sampai terputus hulkum dan mari. Nah inilah yang dipotong. Yang paling penting yang dipotong adalah bagian hulkum dan mari. Yaitu ini hulkum dan ini mari. Ini saluran makanan dan saluran nafas. Ini yang utama dipotong. Adapun dua saraf sisi di kanan kiri itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah artinya agar lebih mudah dia mengeluarkan ya, meregang nyawa dan mengeluarkan darahnya. Tapi yang utama yang ini kalau sudah kepotong ya, maka itu sudah aman. Nah ini kayak seperti ini. Yang paling mudah memang memotong dari bawah. Kalau dari atas itu effortnya lebih ya, harus orang yang sudah terampil betul-betul. Lebih mudah, lebih gampang, dan ya bisa sekaligus itu dari bawah. Ya. Catatan, penyembelihan harus dilakukan dengan sekali, sehingga apabila di tengah prosesi penyembelihan pisau terlepas sebelum sempurna memutus dua saluran tersebut, maka tidak sah kecuali seketika pisau digoreskan kembali kepada saluran yang belum sempurna terpotong. Lagi dimotong ya, belum sempurna mutus dua saluran tadi, jatuh. Nah itu kadang kalau dari atas suka gitu, di masjid kami gitu, ada orang tua yang pingin, sayangnya dia ya orang tua pingin motong ya. Ini karena tadi lagi karena anak mudanya nggak ada yang biasa, nggak ada yang berani ceritanya, yang kayak gitu nggak berani. Kita sama orang tua dari atas motongnya, begitu atas terlalu begini jatuh Pak, dia berbalik badannya, ya. Dia berbalik badannya. Ya. Nah kalau misalnya sudah kepotong dikit, ya tidak sah kecuali apa? Langsung ketika begitu langsung diambil pisaunya, langsung diterusin. Ya jangan jedanya terlalu lama. Nggak usah sama dia, bisa sama yang lain juga begitu. Ini langsung diterusin.
gitu kan? Yang saluran yang belum sempurna terpotong. Doa saat menyembelih membaca takbir, basmalah dan sholawat. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Juga bisa membaca sholawat, tapi jangan sholawat aja. Saya pernah dapat di Bogor, orang cuma baca sholawat saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus-terusan seperti itu. Mana bismillahnya kata saya. Justru yang wajibnya itu Bismillahi Allahu Akbar. Dan bisa membaca Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minni min fulan. Ya, Allahumma hadihi, ya Allah ini darimu dan bagimu, maka terimalah dari sebutkan nama pekurbannya. Ya, sebutkan nama pekurbannya. Atau bisa disebutkan oleh panitia sebelumnya nama pekurbannya, ya. Dan ini bukan wajib menyebutkan nama-nama perkurban satu-satu, ya, ketika dipotong, ya. Tapi kalau mau dia sebutkan, ya lebih baik. Tunggu beberapa detik. Setelah kita memastikan pemotongan sudah sempurna, pisau baru boleh diangkat. Ya, ini untuk memastikan, khawatir karena sebagian ulama mengatakan tadi kalau sudah diangkat nggak boleh dihitungkan lagi. Sebenarnya nggak mutlak ya, karena sebagian ulama lain mengatakan kalau kurang boleh saja sih. Cuman untuk keluar dari perselisihan ulama, lebih baik ketika kita potong, kita pastiin dulu sudah belum. Mungkin yang di seberangnya ada yang ngeliatin. Oh belum, bagian bawah atasnya kurang tuh. Nah kita masih bisa turunin, ya. Kita masih bisa turunin, ya. Baru kita angkat, ya. Biarkan darah mengalir sampai tiris habis, ditandai dengan kondisi badan hewan yang lemas dan lunglai. Proses pengulitan, pencabutan bulu atau pemisahan kepala dapat dilakukan setelah mati sempurna 1-2 menit kira-kira. Yang jadi masalah, mohon maaf, kembali lagi jagal, kalau kita nggak perhatikan, masih gerak Pak, langsung putus sama dia kepalanya. Ya, coba perhatikan, kalau jagal, pokoknya intinya jagal itu, gimana kerjaan saya cepat selesai, dia nggak peduli aturan syariat, terus terang saja, umumnya. Jadi tugas siapa? Tugas kita panitia yang jadi wakilnya, ya. Tugas panitia dari DKM, ya. Kita yang bertanggung jawab. Kalau dilaksanakan tidak sesuai syar'i, ya kita yang tanggung jawab, ya. Kalau kita tidak siap, ya lebih baik kita mungkin berikan yang siap, ya. Kadang masih gerak langsung dipotong. Bila kambing atau sapi kakinya pincang karena terlalu kelas dalam mengikat tali, apakah sah kurbannya? Bila ringan maka tidak masalah, tapi kalau parah sampai patah, ya tadi yang kita sebutkan, waktu digiring masuk ke tempat penyembelihan, kadang kasar, akhirnya jatuh ke dalam lubang, patah. Sebagian ulama mengatakan tidak sah dan terhitung sembelihan biasa. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan, As-Subki mengatakan ya sah saja, tapi kebanyakan mengatakan tidak sah. Ya, kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan tidak sah. Ya, ini. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, ini masih ada lagi satu lagi, cuman karena waktunya sudah pukul segini. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, kami persilahkan. Dan kita tambahkan sedikit lagi. Kaidah dalam pembagian daging kurban. Kurban ini ada dua macam, Pak. Ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Yang sunnah ini apa? Ya, hewan kurban untuk sembelihan Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi ada yang hukumnya wajib, yaitu apa? Yang nazar. Saya kemarin sakit sebulan, waduh parah saya. Saya waktu itu bernazar kalau saya sembuh nanti besok Idul Adha saya mau motong kambing atau domba Garut, ya, yang super, ya, yang gagah. Pokoknya saya akan potong itu. Saya bernazar. Maka hukumnya apa? Wajib dia motongnya, ya, wajib motongnya, ya. Kalau yang sunnah dagingnya ada beberapa tingkatan di sini disebutkan.
Ya, tingkatan yang afdol paling utama, tingkatan satu, orang yang berkurban hanya mengambil beberapa bagian saja dari daging kurbannya. Yang utama dimakannya kabid atau hatinya, sisanya disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi hanya makan sedikit saja. Tingkatan kedua, mudhahi mengambil sepertiga dari daging kurbannya, kemudian sisanya 2/3 disedekahkan semua ke fakir miskin. Tingkatan ketiga, mengambil sepertiga daging kurban untuk diri dan keluarga, sepertiga untuk sedekah, sepertiga hadiah kepada orang kaya. Jadi namanya hadiah ini yang setara. Kalau namanya sedekah kepada orang yang lebih rendah status ekonominya. Kalau hadiah yang setara atau yang lebih tinggi. Jadi kepada orang kaya pun boleh, tetangga kita kaya nih, ya. Tetangga kita kaya, ya. Kita mau ngasih, ya. Boleh, ya. Tapi dah dia mah kayaknya bisnisnya warung steak. Nah, kita ngasih daging. Ya, boleh-boleh saja, ya. Anggaplah perhatian kita kepada dia, ya. Jikalau pekurban ingin mengambil seluruh bagiannya untuk dimakan, maka panitia tidak berhak melarangnya. Tetapi tetap harus ada bagian yang disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Jadi dia saya pinginnya 2/3 aja buat saya. Apakah boleh? Boleh sebenarnya. Ya. Tapi kalau dia nanti kita bahas aja. Kalau hukumnya boleh. Bila kurban itu sifatnya wajib, tadi kurban nadar, maka panitia wajib membagikan seluruh daging kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Perkurban atau panitia tidak boleh mengambil sedikit pun darinya. Nah ini kalau kurban nadar. Makanya ketika jadi panitia harus kita tanya, Bu, Pak, Bapak kurban ini atas nama, Bapak niatnya untuk kurban ini Idul Adha, sunnah muakkadah, atau Bapak mungkin nazar, Pak? Ya, harus dipastiin. Karena nanti terkait pembagian daging kurban. Ketika dia bilang nazar, maka itu ditandain, oh domba si Bapak ini mah nazar. Artinya apa? Nggak boleh kita ngambil bagian, baik dia nggak boleh minta, ya. Biasanya kan suka dibilang, ya. Ini mudhahi yang ini mintanya apa? Gitu kan? Misalnya dia nazar. Terus dia bilang pesan, saya minta torpedo. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa Bapak minta torpedo. Kenapa? Karena Bapak nazar. Kalau nazar harus diberikan semuanya. Harus diberikan semuanya. Termasuk panitia nggak boleh ngambil. Ya. Para ulama Syafi'iyah menyebutkan perbedaan antara sedekah dan hadiah dalam pembagian daging kurban. Sedekah diberikan hanya kepada fakir miskin. Adapun hadiah kepada orang mampu. Sedekah boleh dibagikan dalam keadaan mentah dan segar, tidak boleh dalam keadaan masak. Karena pemberian ini sifatnya tamlik. Tamlik itu kepemilikan. Artinya ketika diberikan itu hak dia mau masak, dia mau jual, hak dia. Kalau diberikan ke fakir miskin, ya. Dan tadi dia bisa menjualnya. Adapun hadiah kepada orang yang dia mampu, ya, bisa mentah, bisa masak. Tapi dia tidak boleh menjualnya. Jadi dia harus tahu diri ketika diberi daging tersebut, dia tidak boleh menjualnya. Tapi dia boleh hadiahkan kepada yang lainnya. Ya. Yang dijelaskan para ulama Syafi'iyah. Bolehkah panitia membagikan daging kurban kepada fakir miskin dalam bentuk kornet? Bila statusnya kurban nazar, maka wajib disalurkan daging dalam keadaan mentah dan segar. Kalau kurban nazar. Kalau kadar kurban sunnah, maka yang wajib disalurkan adalah bagian yang layak disebut daging syar'uf dalam keadaan mentah dan segar. Sedangkan kalau melebihi kadar minimal, kurban diberi kebebasan. Memang sudah penuh nih di sini, semua udah dapat, ya. Daging segar semua udah dapat, kelebihan kita. Nah, itu baru boleh, ya. Dikemas dalam kornet atau deng-deng dengan izin dari sang kurban. Bolehkah panitia membagikan daging kurban ke desa tetangga? Ya. Tapi intinya boleh kalau di desa sendiri atau di lingkungan sendiri sudah terpenuhi semuanya. Makanya kadang kan suka banyak yang datang. Ini Pak, saya dari yayasan ini, saya dari yayasan itu. Ya. Yayasannya aja kita ragu kan kadang. Ini ada nggak sih, gitu kan? Tapi intinya kalau kita mau memberi kepada mereka setelah selesai
di lingkungan kita. Juga jangan sampai ada yang, mohon maaf, terkadang dari panitia, saya mau ngambil nih buat kampung saya lah, sok ya 10 canting gitu kan. Ntar dulu Pak, lihat dulu di sini cukup nggak? Ya. Kalau nggak cukup, jangan kemudian main ambil saja. Ini kurang nih, gimana? Oh ini sudah pesanan Bapak itu. Jangan. Yang utama di situ dulu. Ya. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan haram dikeluarkan, kalau dipotongnya di situ haram dikeluarkan ke tempat lain. Sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian lagi mengatakan tidak. Ya. Kenapa? Karena kalau yang lain mengatakan tetap utamakan di situ, kalau kelebihan baru diberikan. Nah, jadi jangan seperti tadi, ada yang sudah mesen nanti ya saya 10 canting ya, atau 20 canting ya buat di kampung. Ya nanti Pak kalau cukup nanti ya, dilihat dulu ya. Dan harus ditanya dulu ini yang Bapak atau yang ya apakah kemudian memang benar-benar buat fakir miskin atau apa gitu kan. Diharamkan bagi pekurban atau wakil, dalam hal ini panitia, menjual bagian apapun dari hewan kurban, kulit, kepala, tulang. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Kulit nggak boleh dijual. Ya. Yang dimaksud menjual bukan hanya dengan menukarnya dengan uang, namun termasuk menukarkannya dengan jasa. Soklah, ya mau ngejagalin boleh. Pak, saya mah nggak usah minta uangnya Pak, saya minta kepala aja Pak sama kulit. Ya, saya sama tim, kepala sama kulit. Saya nggak usah dibayar. Apakah boleh Pak? Nggak boleh. Ya. Tidak sebagai upah. Tapi kalau hadiah, sok seberapa motong satu orang? Berapa nih? Satu sapi, 600.000 Pak. Ya sudah, 600.000. Kita masih ada nyisa di kulit, nggak ada yang mau ngambil. Mau kulit? Mau Pak? Nah, itu hadiah boleh. Ya. Atau memang dia ternyata orang yang kekurangan, kita sebagian niatnya sebagai sedekah boleh, ya, atau kepalanya misalnya, ya. Jadi kalau hadiah atau sedekah maka tidak mengapa. Tapi kalau sebagai upah, nah ini betapa niat ini berpengaruh dalam masalah fikih ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal tergantung niatnya. Ya, walaupun sama-sama diberikan, tapi yang satu upah, yang satu hadiah atau sedekah, maka hukumnya berbeda. Nah kalau susah kemudian nggak ada yang mau nih, ya bisa kita serahkan dulu kulitnya, lalu kita arahkan untuk menjualnya, bisa ke fakir miskin. Misalnya, aduh saya mau ngasih untuk satu kulit kan kebanyakan untuk satu orang, ya satu kulit itu bisa 750.000 kan kira-kira dapatnya. Bagaimana ini? Ya bisa kita misalnya bagikan ke 5 orang nih saya kasih kulit ya. Nanti silahkan atur saja ke pengepul kulit. Atau kalau khawatir salah seorang dari mereka berbuat tidak sewenang-wenang, kita bantu. Ya ini teknis saja, kita bantu untuk ngejualin dalam maling mengarahkan. Ya kayak di kami juga ada waktu itu satpam, dibagikan ke satpam, ya ketika dibagikan ke satpam untuk 5 orang, ternyata bos satpamnya ini suka korupsi. Dijual biasa di bangsa kita ya, dari naudzubillah, dari yang level terkecil sampai level terbesar. Jadi dijual 7,5, dia yang lain dapat 50 ya. Dia sendiri yang paling gede dapatnya. Gitu kan? Nah, ini akhirnya disolusinya kami masjid yang bantu ya untuk menemani. Tapi statusnya udah diberikan ke mereka. Akhirnya uangnya bisa terbagi terdistribusi dengan rata. Ulama Hanafiyah memperbolehkan menjual kulit binatang untuk disedekahkan. Panitia misalnya, aduh nggak ada yang mau nih, kita jual nanti uangnya untuk sedekah. Nah, ulama Hanafiyah mengatakan boleh, ya, tapi lebih baik ya tadilah tidak dijual saja. Ini hanya untuk kondisi yang memang tidak memungkinkan kita untuk membagikan kulit saja. Ya. Bolehkah memberikan tukang jagal bagian dari kurban? Tadi tidak boleh kalau sebagai upah, tapi kalau hadiah boleh. Bolehkah panitia kurban mengambil jatah lebih dari daging kurban? Nah ini sering jadi pertanyaannya. Status panitia kurban adalah wakil, maka keputusan yang diambil harus menjadi persetujuan dari orang yang berkurban, baik lisan maupun kebiasaan. Ya, la yajuzu lahu akhdhu syai' illa
ya. Tidak boleh bagi wakil mengambil sesuatu kecuali telah ditentukan oleh muwakil pemilik kurban untuk mengambil bagian tertentu darinya. Sehingga dalam hal ini panitia ingin mengambil jatah yang lebih banyak dari yang lainnya, maka hendaklah ia menyampaikan hal tersebut di awal pada pekurban, dan pekurban juga memberikan izin. Nah begini, terkadang banyak mudohi itu menganggap saya kan dapatnya sepertiga, kenapa ini lebih dikit, begitu ya. Ini sering beberapa DKM bertanya ke saya. Nah hal itu tergantung kesepakatan. Kalau memang DKM tidak membatasi atau panitia tidak membatasi dalam hal ini, ya sepertiga, ya dia berhak dapat sepertiga. Tapi kalau panitia, aduh di kita mah yang butuh dagingnya banyak sekali, kalau mereka ngambil sepertiga banyak yang nggak kebagian, kasihan, ya. Dia lihat maslahatnya, maka dia sebutkan di awal, Pak, ini Bapak akan mewakilkan ke kami ini membaginya, Bapak akan dapatnya tidak sepertiga, Pak, ya, karena akan dibagikan ke masyarakat lebih banyak. Bagaimana, Pak? Bapak setuju nggak? Ini kan dia mau mewakilkan ke kita kan? Kalau dia setuju nggak masalah buat saya, silakan. Ya, alhamdulillah. Kalau dia nggak setuju, ya dia silakan cari yang lain atau dia mau tahu sendiri, nggak masalah. Gitu. Jadi ini namanya wakil dapat izin. Kalau dia memang punya aturan, soalnya kita hitungan kita, ini kalau memang mereka ngambil sepertiga nggak akan cukup nih, ya. Jadi kita buat syarat seperti ini, ya, karena yang mewakilkan itu tentunya, ya dia akan meminta bantuan orang yang membantu tadi, ya, perwakilannya. Maka kalau dia cocok, ya silakan dia wakilkan. Kalau dia tidak cocok, ya silakan dia cari yang lain, ya. Silakan dia cari yang lain, ya, seperti itu. Tapi tentunya panitia juga berbijaksana dalam membagikan kurban. Ini yang sering juga dikritisi, ya. Ada kontroversi dalam masalah misalnya pembagian secara berlebih kepada panitia, ya. Memang ada sebagian ulama mengatakan kita ini kan akadnya wakil, jadi wakil lebih leluasa, kita bukan jasa. Tapi umumnya ulama katakan jangan sampai panitia itu seperti jasa, ya. Dalam arti apa? Ya misalnya dia dalam kepanitiaan, dia bagian nyacak juga, dia bagian nyembelih juga, bagian ini juga, dia juga sebagai ketua, dia juga sebagai ini. Akhirnya cantingan itu, Pak ini ketua, Bapak sebagai status ketua. Ini Bapak sebagai status nyacakan. Ini Bapak akhirnya numpuk dia, koleksi gitu kan, karena banyak jabatannya. Nah itu seperti ngupah kalau kayak gitu. Tadi tukang jagal aja nggak boleh diupah, gitu kan? Nah ini hati-hati. Ya walaupun ada sebagian mengatakan, ulama yang mengatakan, tapi kan kita bukan akadnya upah. Cuman sebagian besar ulama mengatakan, nah itu persis kayak jagal, maka lebih baik dihindari kalau demikian. Ya, artinya apa, sewajarnya saja. Nah, Bapak ini sudah dapat bagian nih, dah. Walaupun dia nyacak dapat gini, tapi kan kerjaan saya lebih banyak. Loh, Bapak kan datang ke sini bukan buat bekerja, Pak, bukan nyari daging kan? Kita di sini dari awal, makanya panitia dikasih tahu kita ini ta'awun, bukan ingin memperoleh daging, ya, bukan ingin bekerja, ya, bukan upah, ya, seperti itu. Allahu a'lam. Membagikan daging setelah hari tasyrik, ya, masih bisa dilaksanakan di hari tasyrik ataupun setelahnya. Apalagi kalau banyak simpan di freezer, ya, boleh dibagikan setelahnya. Boleh nggak ngasih daging kepada non muslim? Dalam mazhab Syafi'iyah, pendapat yang muktamad yang diakui, tidak boleh membagikan kepada non muslim sebagai hadiah, apalagi sedekah, ya, tidak boleh, tetap muslim, ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Ya. Ya. Halaman luar. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah nggak boleh, karena itu dipakai sholat. Kalau menurut ulama Syafi'iyah, bagian dari tempat sholat soalnya. Ya. Allahu a'lam. Kalau kami melihat sih, kalau memang tidak ada tempat lain, kalau masih ada tempat lain untuk keluar dari perselisihan ulama, ya,
lebih baik cari tempat lain. Mungkin ada rumah salah satu warga yang kemudian sukarela untuk digunakan halamannya. Nah, itu alhamdulillah ya. Semoga menjadi pahala juga buat beliau. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya di situ namun benar-benar dijaga kebersihannya. Benar-benar dijaga kebersihannya. Ya. Kalau tadi menurut ulama Syafi'i nggak boleh sebenarnya. Iya, ya jadi langsung diangkat gitu ya. Ya paling itu solusinya. Kalau memang terpaksa harus dijaga kebersihannya seperti itu. Tapi kalau ada warga yang sukarela, halaman saya bisa dipakai nih. Nah, itu lebih utama. Khurujun minal khilaf kata para ulama. Untuk kita keluar dari perselisihan ulama dalam hal ini. Ya, seperti itu. Ya. Seperti gimana sih? Oh, boleh saja, boleh saja, boleh saja. Ya, kalau itu ya. Yang penting dia Bismillah ya Allah Akbar, terus ya Allah ini terimalah ini dariku dan dari keluarga. Boleh saja kalau itu, tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya. Hah? Oh iya, Zulhijjah. Kan banyak juga yang paling dia merasa di tanggal 10 itu terlalu sibuk. Iya. Nggak masalah, itu kan masalah afdoliyah ya. Afdoliyah ini terutama juga dilihat dari maslahat. Kalau terutama biasanya kalau hari Jumat ya. Kalau misalnya maksain hari Jumat, ternyata memang di halaman masjid, ya motongnya, terkadang kan repot. Karena menurut jumhur tetap kita sholat Jumatan, gitu kan? Tetap kita sholat Jumatan, jadi repot. Ya udahlah kita ke hari Sabtu saja. Ya kalau ada maslahat besar seperti itu tidak masalah. Ada keleluasaan di sana, ya ada keleluasaan. Ya. Ini afdoliyah ya kalau memang memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, kalau repot, apalagi sama-sama yang lain sepakat, aduh repot nih. Ya insya Allah tidak mengapa hari berikutnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi jangan sampai afdoliyah ini kita paksakan gitu. Tetap kita lihat maslahat bersama. Allahu a'lam. Silahkan berada diskusi lagi. Pak. Kalau bedok dengan id, ya maka tetap memang ada keringanan untuk dia tidak sholat Jumat. Namun jumhur mengatakan tetap sholat Jumat, ya, tetap sholat Jumat. Tapi ada pendapat yang salah, ya, yang perlu diingatkan. Ada yang mengutip itu pendapat dari Atha bin Abi Robah, namun itu tidak jelas periwayatannya. Yaitu kalau sudah sholat id, nggak perlu sholat Jumat, nggak perlu sholat zuhur. Ini kesalahan fatal. Dibantah para ulama, ya. Dari mana kemudian sholat yang sebagian ulama mengatakan itu sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, bisa mengalahkan fardu ain. Nggak mungkin bisa mengadakan fardu ain, ya. Nah, ini masih banyak di masyarakat yang seperti itu, ya. Jadi dia habis sholat id ya bablas aja, salaman atau apa, udah gitu tidur siang sampai asar, nggak sholat zuhur, nggak sholat Jumat, gitu kan. Nah, ini nggak ada kayak gitu, ya. Yang ada apa? Memang ada keringanan tidak melaksanakan sholat Jumatan, dia ganti dengan zuhur, anggaplah di rumahnya atau berjamaah di rumahnya. Namun yang lebih utama, kalau jumhur mengatakan tetap sholat Jumat, ya, seperti itu. Jadi tetap diselenggarakan, di masjid tetap menyelenggarakan. Jangan sampai masjid nggak menyelenggarakan, gitu. Seperti itu ya. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Disunahkan melihat, disukai melihat. Melihat langsung. Kalau nggak bisa melihat langsung, pakai video call zaman sekarang boleh. Ya. Disunahkan, disukai melihat langsung. Ya. Kalau tapi bukan wajib ya. Seperti orang yang hajian, itu banyaknya diwakilkan sehingga dia nggak bisa lihat langsung. Tapi sah, gitu kan? Seperti itu. Ya. Melihat langsung, dan kalau dia laki-laki, dan kalau memungkinkan dia memotong, dia boleh memotong. Sangat dianjurkan yang motong. Sangat dianjurkan motong. Kalau perempuan boleh motong nggak, ibu-ibu? Boleh. Perempuan pun boleh memotong. Saya lihat ada video perempuan, sejumlah perempuan pakai cadar mereka potong.
Nah, kita yang laki-laki malu dong, masa nggak berani motong? Perempuan-perempuan motong, gitu kan? Terutama yang masih muda ya, yang di bawah 50-an Pak ya, harus mau motong. Harus ada kader Pak, dipaksa Pak. Ya. Oh yang barusan, nah, alhamdulillah. Yang sebelah sana ini kader nggak Pak? Kader. Ya. Boleh. 7 itu batas maksimal. Kalau ternyata yang daftar cuma 3 orang, nggak ada lagi Pak, yang nambah nih Pak, sapi terakhir, kita tawarin, mau nggak nih Pak? Nggak usah bilang, wah Pak belum 7 nih Pak, udah gagal aja ya, batal aja, Bapak cari domba saja. Enggak, tanya saja, mau nggak Bapak berdua Pak, atau bertiga misalnya. Oh mau nggak masalah, ya itu nggak apa-apa. Nggak boleh itu kalau lebih, kalau kurang nggak masalah. Kalau kurang nggak masalah. Ya. Jadi boleh bertiga atau berempat atau berdua, boleh. Sendiri aja boleh. Sendiri boleh. Ya. Biasanya presiden ya suka satu sapi gede sendiri ya. Ya. Seperti itu. Sapi apa kambing? Maksudnya 1 ekor kambing atau Sapi. Mana yang lebih afdol? 1/7 sapi atau 1 ekor kambing? Umumnya ulama katakan kambing 1 ekor. Karena dia kepemilikan sendiri. Ya, secara sempurna. Kalau itu kan dia berbagi. Maka yang lebih utama 1 ekor kambing. Di atas 1/7 sapi. Ya. Itu yang lebih utama kalau bicara afdol. Ya, seperti itu. Kambingnya kecil. Dibanding 4 juta. Iya. Allahu alam, itu secara umum tadi ya dikatakan demikian, kambing 1 ekor itu lebih utama. Tapi juga ada kaidah dalam masalah pahala ya, yang disebutkan ulama, al jaza min jinsil amal. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan amal. Tentunya sesuatu yang dibayar lebih mahal itu kan butuh pengorbanan lebih besar, ya, sehingga diharap dan manfaatnya akan lebih banyak, ya, manfaatnya lebih banyak. Sehingga Allahu alam kalau dalam kondisi demikian bisa jadi yang sapi, Allahu alam ya, tentunya kita tidak tahu semua di sisi Allah ya. Allahu alam berdasarkan kaidah tadi bisa jadi yang sapi lebih mahal ini 1/7 lebih utama karena dia ya membutuhkan effort lebih besar, ya, effort lebih besar seperti itu. Ya, Allahu alam. ketika harga sapi sama dengan harga Kambing yang utama. secara Daging lebih banyak sapi. Tetap dalam hal seperti itu lebih utama kambing karena dia kepemilikan sempurna, lebih kepada kepemilikan sempurna. Ya, lebih kepada kepemilikan sempurna. Bahkan kalau Imam Malik memutlak di antara unta, sapi, mana yang kurban lebih utama? Domba kata beliau atau kambing. Lebih utama dibandingkan unta sama sapi. Kenapa? Kata Imam Malik, karena Nabi SAW dulu motongnya begitu. Dan Nabi SAW tidak melakukan kecuali yang afdol. Tapi dibantah sama jumhur, mayoritas ulama. Mayoritas ulama menganggap tetap unta lebih utama, kemudian sapi, kemudian domba atau kambing, ya. Dan domba kambing, kemudian baru yang 1/7 tadi. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bilang, siapa yang datang di hari Jumat ke masjid di waktu awal, maka dia seperti berkurban seekor unta. Siapa yang datang di waktu kedua, dia seperti seekor sapi. Yang berikutnya seekor kambing. Di situ kata jumhur, Nabi SAW menjelaskan mengenai urutan kurban yang paling utama. Gitu kan? Karena yang awal itu lebih susah. Dia datang di waktu awal. Maka dia seperti unta. Seperti itu. Ya. Allahu a'lam. Silakan Pak. Panitia boleh menerima honor tidak? Boleh. Panitia inti misalnya boleh terima honor, tapi jangan dibebankan ke masjid. Paling utama siapa? Ke ininya, siapa? Mudhohinya. Jadi dalam ini biaya, ya itu dalam komponen biaya. Apalagi misalnya panitia ini ada orang profesional.
yang dia harus milih daging misalnya dari orang Nyacat, ya. Dia kalau kita ini nggak mau dia di kita ngebantu gitu kan, kalau nggak dibayar, maka dalam hal itu boleh seperti itu. Walaupun akad yang lain hukumnya dia yang umum masyarakat yang lainnya yang lainnya itu lebih ke ta'awun ya, lebih ke ta'awun. Tapi kalau yang beberapa yang memang harus panitia inti yang memang mungkin bekerjanya itu boleh saja, ya. Boleh saja seperti itu Pak ya. Allahu a'lam. Jadi jangan sampai nanti itu tadi, ini yang paling capek, paling susah, akhirnya dari daging. Nah ini Pak, Bapak mah lebih banyak 10 kilo Pak ya. Nah, Bapak, jangan, itu justru nggak boleh. Lebih baik memang ada upah khusus, seperti jagal. Jagal kan masuk ke panitiaan juga. Dia upah khusus. Ya. Diambilnya dari siapa? Dari mudhohi. Maka nggak apa-apa kita jelaskan, misalnya biayanya lebih besar, gimana lagi Pak, Bapak kalau mau silahkan, kalau enggak juga ya silahkan gitu kan, kita bebas. Karena memang butuh biaya lah, apalagi zaman sekarang semua butuh ada biayanya gitu kan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memudahkan kita terutama menghadapi 10 hari awal dari bulan Zulhijjah, bulan terbaik untuk hari-hari terbaik untuk beramal ya. Mulai kira-kira 2 pekan lagi. Maka kita persiapkan untuk Allah bisa beramal terbaik di sana dan mohon kepada Allah agar Allah mudahkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.